Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Siddiqui Al-Badawi dengan NPM 24081070 147 hendak mempresentasikan hasil dari rangkuman saya terhadap modul 2 pada pemrograman berorientasi objek, yaitu dengan tajuk Dasar Pemrograman Java. Presentasi kali ini membahas dasar pemrograman dari bahasa Java, melanjutkan cara kerja dari modul pertama. Yang dimana jika kita ingat kembali, modul pertama itu membahas tentang sejarah ataupun cara kerja dari bahasa Java itu sendiri. Maka sekarang kita akan masuk ke dasar pemrograman, yaitu bahasanya langsung bahasa Java. Di mana isi presentasi kita kali ini adalah mencakup 3 hal. Yang pertama, struktur program, yang kedua ada tipe data dan variabel, yang ketiga output, casting, dan operator. Dengan masing-masing pada struktur program yaitu membahas setiap kode harus berada dalam suatu kelas dan memiliki method main sebagai titik awal eksekusi dengan beberapa aturan ketat dan lain sebagainya. Yang kedua ada tipe data dan variabel, yang dimana mencakup 8 tipe data primitif serta tipe preferensi yang lain, yaitu seperti string dan lain sebagainya. Di mana setiap variabel harus dideklarasi dengan tipe tertentu dan diinisialisasi sebelum digunakan. Dan yang ketiga ada output, casting, dan operator, yang dimana ketiganya adalah cara menampilkan teks dengan menggunakan escape, sequence, konversi tipe data secara implisit ataupun eksplisit, serta penerapan berbagai operator aritmetika, relasional, logika, dan assignment, dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur program. Setiap program Java harus memiliki satu kelas utama. Di dalam kelas harus ada method main sebagai titik awal eksekusi. Kenapa? Karena method main ini adalah tempat di mana output akan ada. Tempat kita akan melihat output dari program yang kita tulis sebelumnya. File .java dikompilasi dengan perintah java nama file .java. Ya, sebagaimana contoh Java, misalkan nama filenya itu seperti di sini Hello Java, yaitu Java spasi Hello Java.java, maka akan menghasilkan file yang bernama hellojava.class, yaitu dengan tipikal bytecode. File.class ini akan dijalankan dengan perintah Java Hello Java tanpa ekstensi, ataupun mungkin untuk sebagian laptop ataupun laptop akan diperlukan ekstensi tambahan seperti Java spasi Hello Java.java. Sebagaimana contoh sebelah kanan di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini terdapat public class dan di bawahnya langsung kita buat public static void main, yaitu method mainnya sebagai tempat utama dari program kita, yang dimana ini akan menampilkan outputnya yaitu Hello Java dengan Hello Java. Perlu digarisbawahi, jika muncul error seperti Java is not recognized, berarti path JDK yang kita install sebelumnya belum diatur. Maka oleh karenanya kita perlu mengaturnya dengan mengubahnya pada edit environment. Bisa kita klik langsung di dalam komputer dan menaikkannya ke atas biasanya, move ke atas, ataupun menambah path-nya jika belum ada. Dan perlu digarisbawahi juga pada program Java ini nama file harus sama dengan nama kelas karena dia bersifat case sensitif, dan semikolon juga wajib di akhir setiap pernyataan. Titik masuk program yaitu method main. Maksudnya apa? Method main ini adalah inti dari program kita. Lanjut, yaitu kita masuk ke tipe data dan variabel. Tipe data dan variabel mencakup 8 tipe data primitif serta tipe referensi seperti string, di mana setiap variabel harus dideklarasi dengan tipe tertentu dan diinisialisasi sebelum digunakan. Sedangkan konstanta dibuat dengan kata kunci final. Contohnya untuk konstanta ini sendiri misalkan final P sama dengan berapa nilai P itu, yang dimana kita tidak bisa mengubah lagi nilai tersebut karena nilai tersebut sudah final ataupun sudah pasti dan konstanta dan tidak akan berubah. 8 tipe data primitif diantaranya adalah byte, short, int, long, float, double, char,
dan boolean. Sedangkan non-primitif itu ada string, objek, array, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat sebelah kanan ini, tipe data primitif ada beberapa dengan ukuran bit pada masing-masing tipe data. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya adalah output, casting, dan operator. Casting adalah casting terdiri dari dua bagian, yaitu implicit casting dan explicit casting. Apa perbedaannya? Implicit casting itu adalah otomatis, maksudnya int kita akan mengubah langsung ke double. Sedangkan explicit itu secara manual, yaitu dengan memakai tutup kurung tipe baru kita ubah. Nah, bisa kita lihat contohnya tuh dalam kurung int 10,7 akan menghasilkan 10. Bisa kita lihat contoh di bawah ini, double XL. Awalnya berbentuk double yaitu 10,567. Pada ketika kita ubah dengan inisialisasi int y sama dengan dalam kurung int x, yaitu kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini merupakan contoh dari tipe eksplisit. Maka akan menghasilkan outputnya 10. Dan yang di bawah ini int z sama dengan dalam kurung int math round x. Ini adalah suatu fungsi ataupun metode yang akan mengubah ataupun membulatkan bilangan double ini ke atas. Maka hasilnya outputnya adalah 11. Dan juga di sini kita bisa membedakan antara system.out.print dan system out print ln. Bedanya apa? ln ini bisa kita ingat sebagai line. Jadi jika kita menuliskan sintaks kode system out print ln, yaitu kita akan membuat suatu hal dengan ganti baris. Maksudnya kita akan mengambil satu baris itu penuh walaupun datanya tidak penuh. Sedangkan print yang print aja kita akan mengambil tanpa ganti baris. Jadi maksudnya kita bisa mengisi di bagian sebelah yang kosong. Kemudian escape sequence yaitu maksudnya adalah beberapa cara untuk merapikan kode kita, merapikan output yang akan ditampilkan sebagai /n untuk garis baru, /t untuk tab, double quote sebagai tanda kutip, dan double slash sebagai backslash. Dan kemudian selanjutnya ada operator. Di antaranya ada aritmetika, yaitu dengan operator tambah, kurang, kali, bagi, dan modulo. Yang kedua ada relasional, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, besar dari, kurang dari, kecil sama dengan, dan besar sama dengan. Dilanjutkan dengan logika, yaitu tanda dan ataupun tanda seru, yaitu maksudnya bukan. Dan selanjutnya ada assignment, yaitu dengan logo ataupun simbol sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, increment dan decrement. Operator juga mengikuti aturan presidensi, yaitu urutan pengerjaan. Jadi nanti dia ada pengurutannya sendiri, yaitu di mana relasional sebagai yang pertama dan seterusnya. Dengan total berjumlah 8 tingkatan kurang lebih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.